Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis testing. Adapun outline pada pertemuan kali ini mengenai versus automatic testing, unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Test case adalah rincian informasi tentang tahapan pengujian apa saja komponen yang akan diuji, bagaimana cara mengujinya, data, dan expected results. Test case ditulis serinci mungkin dengan format terstruktur agar memudahkan untuk dibaca. Alasan test case. Mengapa test case penting untuk ditulis? Karena ada beragam fungsi dari test case, di antaranya test case membantu memverifikasi kesesuaian produk yang diuji dengan standar, pedoman, dan requirement development produk. Memvalidasi ekspektasi dan requirement, meningkatkan kontrol, logika, dan data flow, mensimulasikan skenario end user secara nyata, mengungkapkan error, defect, bugs, memudahkan pekerjaan quality assurance engineer. Test case membantu pekerjaan quality assurance lebih terorganisir dan lebih sederhana. Berikut adalah contoh test case di mana di sini ada skenario ID, ada test ID, ada tipe, ada test case, ada step deskripsi, ada expected result, ada precondition, dan ada post condition. Tes skenario adalah ringkasan atau garis besar skenario yang akan diuji, biasanya hanya menyebutkan fitur-fitur apa saja yang akan diuji, sehingga bisa dibilang tes skenario adalah daftar fitur yang akan diuji. Rincian dari daftar ini akan dielaborasikan pada tes case, sehingga tes skenario penting untuk dirumuskan karena berfungsi untuk yang pertama, memverifikasi fungsional masing-masing fitur secara lengkap, memastikan proses dan alur bisnis sesuai dengan kebutuhan fungsional, memastikan pada stakeholder bisnis yang terkait bahwa semua fitur sudah teruji, menentukan prioritas dan manpower yang dibutuhkan, memudahkan penulisan test case. Contoh test case selanjutnya di sini ada check login functionality, ada verify reset function, ada check search functionality. Unit testing, jika struktur kendali antar modul sudah terbukti bagus, maka pengujian yang penting adalah pengujian unit. Pengujian unit digunakan untuk menguji setiap modul untuk menjamin setiap modul menjalankan fungsinya dengan baik. Metode untuk melakukan unit testing yang pertama adalah black box testing, yang kedua adalah white box testing. Black box testing terfokus pada apakah unit terprogram memenuhi kebutuhan atau requirement yang disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses yang diinginkan. Jika ada unit yang tidak sesuai output, maka pada pengujian yang kedua yaitu adalah white box testing. Keuntungan black box testing yang pertama adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa programmer tertentu. Yang kedua adalah penguji yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dapat mengeluarkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Yang ketiga adalah programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kekurangannya adalah uji kasus sulit, desain tanpa spesifikasi yang jelas, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Yang ketiga adalah beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Teknik black box testing yang pertama adalah equivalent partitioning. Cara kerja tekniknya adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Boundary value analysis, teknik ini lebih fokus pada boundary di manakah ada error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai error yang didapat. Ada fuzzing, ada fuzzy merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sisi semi otomatis. Selanjutnya adalah cause effect graph. Ini adalah teknik testing yang menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Ada orthogonal array testing, dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala yang besar. Ada all pair testing, tujuannya untuk memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Ada state transition, testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari user interface yang dalam bentuk grafik. Selanjutnya adalah white box testing, adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang sudah ada, menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Teknik white box testing yang pertama adalah basic path testing, merupakan metode yang menggunakan perancangan test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dan
prosedural dan menggunakan pengurangan ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Yang kedua adalah flow graph, merupakan notasi sederhana untuk merepresentasikan control flow. Ini adalah contoh dari flowchart dan juga ada flow graph. Selanjutnya adalah cyclomatic complexity, digunakan untuk mengetahui jumlah alur yang akan dicari. Cyclomatic complexity merupakan metrical software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dengan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Cyclomatic complexity mempunyai fondasi dalam teori graf dapat dihitung dengan satu dari tiga cara. Yang pertama adalah jumlah region sama dengan cyclomatic complexity. Yang kedua adalah complexity VG untuk sebuah flow graph. G didefinisikan sebagai VG sama dengan E dikurangi N ditambah 2E adalah jumlah edge pada flow graph dan N adalah jumlah node pada flow graph. Cyclomatic complexity VG untuk flow graph G juga didefinisikan sebagai VG sama dengan P ditambah 1. P adalah predikat nodes yang terdapat pada flow graph G. Berikut adalah contoh cyclomatic complexity di mana di sini ada start, ada A sama dengan 0. Jika di sini B lebih dari C, jika yes maka A sama dengan B. Jika no, A sama dengan C, lalu print A, B, C, stop. Graph matrix adalah matrik kotak yang ukurannya jumlah baris untuk kolom sama untuk jumlah node pada flow graph. Berikut adalah contoh matrik. Yang pertama adalah undirected, yang kedua adalah directed, yang ketiga adalah weighted. Kelebihan white box testing yang pertama adalah kesalahan logika, yang kedua adalah ketidaksesuaian asumsi, yang ketiga adalah kesalahan pengetikan. Kelemahan white box testing yang pertama adalah sangat mahal, yang kedua adalah perangkat lunaknya jenisnya besar ya, dalam hal ini dianggap boros, tidak memperdulikan tampilan user interface aplikasi. Quality assurance manual testing adalah metode yang pengujian yang dilakukan di mana seorang menguji melakukan pengujian secara manual tanpa bantuan alat atau skrip otomatis. Sedangkan quality assurance automatic testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang di mana penguji menggunakan alat dan skrip otomatis untuk mengotomatisasi proses pengujian. Metode kerja quality manual testing adalah penguji harus secara manual menguji semua fitur dan fungsionalitas aplikasi dengan menggunakan interaksi manusia. Sedangkan dengan quality assurance automation testing, penguji menggunakan alat otomatis untuk menguji otomatisasi skenario pengujian. Kelebihan dan kekurangan quality assurance manual testing, di mana kelebihannya adalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Kelemahan utamanya adalah waktu dan usaha yang dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan quality assurance automation testing, yang pertama untuk kelebihannya itu adalah efisiensi dalam mengotomatisasi tugas pengujian yang berulang. Kelemahannya adalah ketidakmampuan dalam menangani situasi yang tidak terstruktur dan kompleks. Kapan harus menggunakan quality assurance manual? Lebih sesuai untuk pengujian aplikasi yang kompleks yang memerlukan interaksi manusia dan yang intensif dan pemahaman mendalam tentang pengalaman pengguna. Kapan harus menggunakan quality assurance automation testing? Lebih efisien untuk pengujian yang berulang dan terstruktur. Integration testing, jadi di sini ada serangkaian tes. Yang pertama adalah uji coba antarmuka, uji coba skenario, uji coba aliran data, uji coba sistem antarmuka. Untuk pengujian sistem di sini ada sistem transmisi data dan juga ada perangkat keras. Acceptance testing di sini adalah pengguna akhir dari sistem memiliki pemahaman tentang sistem informasi dengan tingkat yang berbeda, maka seberapa jauh pengguna akhir dapat memahami dan menerima sistem yang harus diuji. Di mana pada acceptance testing di sini ada alpha testing dan juga ada beta testing. Alpha testing adalah tes untuk yang dilakukan oleh pengguna untuk menjamin bahwa mereka menerima sistem. Tes dilakukan dengan cara menggunakan data testing. Di sini menentukan apakah sistem akan diterima atau harus dirancang ulang. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini dari Akademi B dan juga dari Busairi Ahmad. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.